Raja Hammurabi adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah kuno yang namanya selalu dikaitkan dengan kejayaan Babilonia dan kemajuan hukum di dunia peradaban manusia. Ia hidup pada abad ke-18 sebelum Masehi dan memerintah Babilonia selama lebih dari 40 tahun. Masa pemerintahannya sering dianggap sebagai masa keemasan bagi Babilonia karena di bawah kekuasaannya, wilayah itu tidak hanya berkembang secara politik dan militer tetapi juga mengalami kemajuan dalam bidang hukum, sosial, dan budaya. Para sejarawan menyebutnya sebagai raja besar yang berhasil membangun pondasi kuat bagi berdirinya peradaban yang kelak menjadi salah satu yang paling berpengaruh di dunia timur dekat kuno. Menurut catatan sejarah, Hammurabi adalah raja ke-6 dari dinasti pertama Babilonia. Ia naik takhta sekitar tahun 1792 sebelum Masehi dan memerintah hingga tahun 1750 sebelum Masehi. Pada awal pemerintahannya, Babilonia hanyalah salah satu kerajaan kecil di antara banyak negara kota di Mesopotamia seperti Larsa, Eshnunna, Mari, dan Asur. Namun melalui strategi politik yang cerdik dan kemampuan militer yang luar biasa, Hammurabi berhasil memperluas kekuasaannya hingga mencakup hampir seluruh wilayah Mesopotamia, bagian selatan dan utara. Sejarawan menilai keberhasilannya bukan hanya karena kekuatan senjata, tetapi juga karena kepiawaiannya dalam berpolitik. Ia sering menggunakan diplomasi dan persekutuan sementara untuk mengalahkan musuh-musuhnya, sebelum akhirnya menegakkan kekuasaan tunggal atas tanah Mesopotamia. Hammurabi dikenal bukan semata-mata sebagai penakluk, tetapi juga sebagai pengatur pemerintahan yang bijaksana. Setelah berhasil menyatukan berbagai wilayah yang sebelumnya saling berperang, ia berupaya menciptakan sistem pemerintahan yang stabil. Ia membangun jaringan administrasi yang terorganisir dengan baik, menunjuk gubernur untuk memimpin setiap provinsi, dan memastikan bahwa hukum serta ketertiban ditegakkan di seluruh wilayahnya. Ia juga memperhatikan irigasi, pertanian, serta perbaikan kuil dan bangunan umum, sebab ia memahami bahwa kesejahteraan rakyat merupakan kunci stabilitas kerajaan. Namun, warisan terbesar Hammurabi yang membuat namanya abadi hingga ribuan tahun kemudian adalah penyusunan hukum tertulis yang dikenal sebagai Kode Hammurabi. Kode hukum ini merupakan salah satu hukum tertulis tertua yang pernah ditemukan dalam sejarah manusia. Isinya menggambarkan dengan jelas bagaimana sistem keadilan diterapkan di Babilonia pada masa itu. Teks hukum ini dipahat pada sebuah batu diorit besar yang kini disimpan di Museum Louvre di Paris. Di bagian atas batu itu terdapat gambar relief yang menunjukkan Hammurabi sedang berdiri di hadapan Dewa Matahari dan Keadilan Shamash yang memberikan kepadanya simbol hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tersebut dianggap memiliki legitimasi ilahi dan tidak sekadar hasil keputusan manusia. Isi dari Kode Hammurabi mencakup hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Babilonia. Di dalamnya terdapat aturan tentang perdagangan, perkawinan, warisan, pertanian, penggembalaan, upah pekerja, bahkan tanggung jawab pemilik rumah dan kapal. Hukum ini menunjukkan betapa terperincinya sistem hukum yang telah dibuat pada masa itu. Beberapa pasal di dalamnya sangat keras, terutama bagi pelaku kejahatan berat seperti pencurian, pembunuhan, dan perzinaan yang bisa dijatuhi hukuman mati. Meski begitu, bagi para sejarawan, kekerasan hukum tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks zamannya. Pada masa itu, penegakan keadilan seringkali didasarkan pada prinsip pembalasan setimpal yang dikenal dengan ungkapan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Prinsip tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan keadilan dan mencegah balas dendam pribadi yang bisa memicu kekacauan sosial. Para sejarawan menilai bahwa Kode Hammurabi bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi juga cerminan dari pandangan hidup dan sistem sosial yang berlaku di Babilonia. Hukum tersebut memperlihatkan adanya perbedaan kelas dalam masyarakat. Terdapat 3 golongan utama, yaitu kaum bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang tergantung pada status sosialnya. Misalnya, jika seorang bangsawan mencederai rakyat biasa, hukumannya lebih ringan dibanding jika seorang rakyat biasa melakukan hal yang sama terhadap bangsawan. Walaupun hal ini tampak tidak adil bagi pandangan modern, namun bagi sejarawan hal itu mencerminkan realitas sosial masyarakat kuno yang sangat berlapis. Selain karena undang-undangnya, Hammurabi juga dipandang sebagai pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan. Ia memahami pentingnya komunikasi antara raja dan rakyat. Banyak prasasti yang menunjukkan bahwa ia sering menyampaikan pesan kepada rakyatnya melalui tulisan-tulisan resmi yang berisi perintah, keputusan, dan bahkan pesan moral. Dalam beberapa teks, Hammurabi menggambarkan dirinya sebagai gembala yang diutus oleh dewa untuk menjaga rakyatnya. Ia menegaskan bahwa tugas utamanya adalah menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah dari penindasan orang kuat. Citra diri seperti itu membuatnya dihormati bukan hanya sebagai penguasa, tetapi juga sebagai
sebagai sosok yang memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dalam pandangan para sejarawan modern, pemerintahan Hammurabi merupakan tonggak penting dalam sejarah politik dan hukum. Ia adalah salah satu penguasa pertama yang berhasil memadukan kekuasaan militer, administrasi, dan hukum menjadi satu sistem pemerintahan yang efektif. Melalui kebijakannya, Babilonia berubah dari kerajaan kecil menjadi kekuatan besar di Mesopotamia. Struktur pemerintahannya menjadi model bagi kerajaan-kerajaan berikutnya di wilayah tersebut, termasuk Asyur dan Persia. Pengaruhnya bahkan dapat dirasakan dalam perkembangan sistem hukum di masa Yunani dan Romawi. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa keberhasilan Hammurabi juga disebabkan oleh kemampuan organisasinya dalam mengatur ekonomi kerajaan. Ia memastikan sistem irigasi berjalan baik untuk mendukung pertanian di lembah Sungai Eufrat dan Tigris. Ia menetapkan pajak secara teratur dan mengawasi kegiatan perdagangan yang menjadi sumber utama kemakmuran Babilonia. Letak Babilonia yang strategis di jalur perdagangan antara timur dan barat menjadikannya pusat aktivitas ekonomi yang ramai. Melalui kebijakan yang bijak, Hammurabi mampu menjaga kestabilan harga dan keamanan jalur dagang sehingga rakyatnya dapat hidup makmur. Dalam bidang agama, Hammurabi juga berperan besar dalam mengangkat posisi Dewa Marduk sebagai dewa utama Babilonia. Sebelumnya Marduk hanyalah dewa lokal, tetapi di bawah pemerintahan Hammurabi, ia diangkat menjadi dewa tertinggi yang disembah di seluruh kerajaan. Langkah ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga politis. Dengan menjadikan Marduk sebagai dewa tertinggi, Hammurabi berhasil mempersatukan identitas keagamaan rakyatnya di bawah satu simbol bersama. Hal ini membantu memperkuat kesatuan politik dan ideologis kerajaan. Setelah wafatnya Hammurabi, Babilonia sempat mengalami masa kejayaan singkat di bawah penerusnya. Namun perlahan-lahan kekuatan itu melemah akibat serangan dari bangsa-bangsa lain seperti Het dan Kasid. Meski demikian, nama Hammurabi tetap dikenang dan dihormati sepanjang sejarah. Kode hukumnya menjadi sumber inspirasi bagi berbagai sistem hukum di dunia kuno. Para ahli hukum dan sejarah hingga kini masih mempelajari isi kode tersebut untuk memahami bagaimana manusia di masa awal peradaban mengatur kehidupan sosial mereka dengan prinsip-prinsip hukum yang sistematis. Sejarawan juga melihat bahwa warisan intelektual Hammurabi jauh melampaui zamannya. Ia menandai transisi penting dari pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan pribadi menuju pemerintahan yang berlandaskan hukum tertulis. Ini adalah langkah besar dalam perkembangan peradaban manusia karena menunjukkan kesadaran bahwa keadilan tidak boleh tergantung pada kehendak individu, melainkan harus ditegakkan melalui aturan yang berlaku untuk semua orang. Hingga kini, nama Hammurabi sering disebut sebagai simbol keadilan dan kebijaksanaan dalam sejarah kuno. Ia dikenang bukan hanya karena pedangnya, tetapi karena penanya. Di dunia modern, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Hammurabi sering dipandang sebagai awal dari konsep hukum yang teratur dan berdaulat. Sejarawan menganggapnya sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perkembangan negara hukum yang dikenal dalam peradaban manusia. Keberadaannya membuktikan bahwa jauh sebelum munculnya filsuf-filsuf besar di Yunani atau para pemikir hukum di Eropa, di lembah Mesopotamia sudah ada seorang raja yang memahami bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada penaklukan, tetapi pada keadilan. Dengan demikian, sejarah Hammurabi bukan sekadar kisah tentang seorang penguasa besar dari Babilonia, melainkan cermin dari perjalanan panjang umat manusia dalam mencari keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan. Ia adalah contoh bagaimana seorang pemimpin dapat dikenang selama ribuan tahun bukan karena luasnya wilayah yang ia kuasai, melainkan karena keteguhannya dalam menegakkan hukum dan melindungi rakyatnya. Warisan itu tetap hidup mengajarkan bahwa hukum yang adil adalah fondasi bagi setiap peradaban yang ingin bertahan melintasi zaman. Kehidupan Raja Hammurabi tidak hanya dipahami melalui catatan pemerintahan dan hukum-hukum yang ditinggalkannya, tetapi juga melalui warisan budaya dan intelektual yang terbentuk di sekitarnya. Para sejarawan menilai bahwa masa pemerintahannya merupakan titik penting dalam transformasi Mesopotamia dari sekadar kumpulan kota-kota yang saling bersaing menjadi pusat peradaban yang terorganisir secara sistematis. Di bawah kepemimpinan Hammurabi, kota Babilonia tumbuh menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan keagamaan yang mempengaruhi seluruh kawasan timur dekat kuno. Ia tidak hanya memperkuat struktur pemerintahan, tetapi juga memperhatikan pendidikan dan tradisi. Penulisan yang menjadi dasar bagi lahirnya literasi hukum dan administrasi pada masa berikutnya. Para arkeolog menemukan bahwa pada masa Hammurabi, kegiatan tulis-menulis menggunakan aksara paku mengalami perkembangan pesat. Para juru tulis memainkan peran besar dalam mencatat keputusan kerajaan, perjanjian dagang, transaksi tanah, serta hukum dan putusan pengadilan.
Sejarawan melihat fenomena ini sebagai salah satu bentuk kemajuan intelektual yang luar biasa karena masyarakat mulai memahami pentingnya dokumentasi tertulis dalam kehidupan pemerintahan. Dengan adanya catatan tertulis, keadilan dapat ditegakkan dengan bukti dan aturan yang jelas, bukan semata-mata berdasarkan kesaksian lisan atau keputusan sewenang-wenang. Hal ini menunjukkan bahwa Hammurabi memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya sistem administrasi yang transparan dan tertib. Selain itu, kebijakan ekonomi yang diterapkannya memperlihatkan pemahaman mendalam terhadap keseimbangan antara kekuasaan dan kesejahteraan rakyat. Ia mendorong pertumbuhan pertanian dengan memperbaiki kanal-kanal air dari Sungai Eufrat dan Tigris, memastikan distribusi air berjalan merata agar hasil panen meningkat. Ia juga mengatur tata niaga agar para pedagang terlindungi dari praktik curang dan pemerasan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa dalam Kode Hammurabi terdapat ketentuan yang mengatur standar timbangan dan ukuran agar tidak terjadi penipuan dalam perdagangan. Bagi para sejarawan, kebijakan ini menunjukkan bahwa Hammurabi memandang ekonomi bukan hanya sebagai alat memperkaya negara, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial. Kebudayaan Babilonia pada masa itu berkembang pesat baik dalam bidang arsitektur, seni, maupun keagamaan. Hammurabi membangun banyak kuil megah yang didedikasikan bagi para dewa dan dewi Mesopotamia. Kuil-kuil tersebut tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Sejarawan berpendapat bahwa fungsi ganda kuil ini menunjukkan kemajuan sistem sosial di bawah pemerintahannya. Ia memahami bahwa kehidupan spiritual dan kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan, sebab keagamaan menjadi unsur penting dalam menjaga moral dan tatanan masyarakat. Dalam pandangan sebagian ahli, kebijakan Hammurabi dalam memperkuat kedudukan Dewa Marduk sebagai dewa tertinggi bukan hanya untuk menyatukan keyakinan rakyat, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi politiknya. Dengan menempatkan Marduk di puncak hierarki keagamaan, ia menempatkan Babilonia sebagai pusat spiritual baru di Mesopotamia. Langkah ini menjadikan kota tersebut bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat ziarah bagi wilayah-wilayah sekitarnya. Banyak catatan menyebut bahwa pada masa Hammurabi, festival keagamaan besar seperti Akitu dirayakan dengan sangat meriah, memperlihatkan semangat persatuan antara rakyat dan penguasa. Para sejarawan modern juga menyoroti sisi kemanusiaan Hammurabi yang tercermin dalam prasasti-prasasti doa dan piagamnya. Dalam beberapa teks, ia menggambarkan dirinya sebagai pelindung janda dan yatim piatu, serta pembela kaum lemah yang tertindas oleh orang berkuasa. Ia menganggap hukum bukan sekadar alat untuk menghukum, tetapi juga untuk menyeimbangkan tatanan sosial dan melindungi martabat manusia. Banyak ahli sejarah menilai bahwa cara berpikir semacam ini menjadi dasar moral yang mendasari hukum-hukum berikutnya di dunia kuno. Kepemimpinan Hammurabi juga memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan yang muncul sesudahnya di wilayah Timur Dekat. Kerajaan-kerajaan seperti Asyur dan Persia banyak meniru cara organisasinya yang menekankan pengawasan terhadap daerah-daerah taklukan melalui pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada raja. Sistem pengumpulan pajak, pengaturan pasukan, dan administrasi sipil yang diterapkan oleh Hammurabi menjadi model bagi peradaban setelahnya. Para sejarawan menilai hal ini sebagai bukti bahwa pemerintahan Hammurabi bukan sekadar sukses dalam konteks militer, tetapi juga dalam menciptakan struktur pemerintahan yang efisien dan tahan lama. Hammurabi juga dikenal memperhatikan urusan diplomasi. Ia menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan tetangga melalui perjanjian dan utusan resmi. Beberapa surat diplomatik yang ditemukan menunjukkan bahwa ia menggunakan pendekatan yang halus dalam mengatur hubungan antar negara. Ia tidak selalu mengandalkan peperangan untuk memperluas wilayah, melainkan juga memanfaatkan aliansi strategis, pertukaran sumber daya, dan pernikahan politik. Cara ini memperlihatkan kecerdasan politik yang jarang dimiliki penguasa pada masa itu. Dari segi kebudayaan, banyak karya sastra yang berkembang pada masa pemerintahannya, termasuk teks-teks mitologi dan doa yang disalin di berbagai sekolah juru tulis. Beberapa di antaranya berisi kisah penciptaan dunia dan pertempuran para dewa yang menggambarkan pandangan kosmologi bangsa Babilonia. Meski tidak semuanya ditulis langsung oleh Hammurabi, suasana kebudayaan yang tumbuh di bawah kekuasaannya menunjukkan dukungan kuat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sastra. Ia memberikan ruang bagi para pendeta, juru tulis, dan cendekiawan untuk berkarya dan menyalin naskah-naskah kuno yang diwarisi dari bangsa Sumeria. Dalam hal militer, Hammurabi memperlihatkan kemampuan luar biasa dalam mengatur pasukan dan strategi perang. Ia tidak hanya mengandalkan jumlah tentara, tetapi juga menggunakan taktik yang cerdas, termasuk memanfaatkan kondisi alam dan kelemahan lawan. Banyak kampanye militernya dicatat dalam prasasti yang menggambarkan bagaimana
bagaimana ia menaklukkan kota-kota besar seperti Larsa dan Mari. Namun yang menarik bagi para sejarawan adalah kenyataan bahwa setelah wilayah-wilayah itu ditaklukkan, ia tidak menghancurkan mereka sepenuhnya, melainkan menempatkan pejabat lokal yang loyal untuk menjaga stabilitas. Hal ini menunjukkan pandangan politik yang pragmatis dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Satu hal lain yang sering dibahas oleh sejarawan adalah bagaimana Hammurabi menempatkan hukum di atas kekuasaan pribadi. Dalam banyak peradaban kuno, keputusan raja bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Namun Hammurabi justru menulis hukum secara terbuka dan menempatkannya di tempat umum agar seluruh rakyat dapat melihatnya. Dengan cara ini, hukum menjadi sesuatu yang bersifat publik dan bukan rahasia istana. Sejarawan menganggap hal ini sebagai salah satu langkah awal menuju konsep pemerintahan yang berbasis pada hukum, bukan pada kehendak individu. Warisan pemikiran Hammurabi juga meluas hingga pada bidang etika pemerintahan. Dalam prasasti penutup kode hukumnya, ia menegaskan bahwa setiap penguasa sesudahnya harus berpegang pada keadilan dan tidak boleh menindas rakyat. Ia memperingatkan bahwa siapapun yang mengubah atau merusak hukum yang telah ditetapkannya akan mendapat murka dari para dewa. Pesan moral semacam ini menunjukkan bahwa bagi Hammurabi, keadilan bukan hanya urusan manusia, tetapi juga merupakan kewajiban suci di hadapan Tuhan. Setelah berabad-abad berlalu, nama Hammurabi tetap hidup dalam ingatan sejarah. Ia menjadi simbol awal perkembangan hukum tertulis dan pemerintahan yang teratur. Banyak peneliti hukum, sejarawan, dan arkeolog modern memandang bahwa keberadaannya menandai babak baru dalam evolusi peradaban manusia. Tanpa warisan hukum yang ia tinggalkan, pemahaman kita tentang tata kehidupan sosial dan politik kuno mungkin tidak akan sejelas sekarang. Dengan demikian, Hammurabi tidak hanya mewariskan batu besar yang dipahat dengan hukum, tetapi juga warisan pemikiran yang mengajarkan bahwa keadilan, kebijaksanaan, dan kepemimpinan yang berlandaskan moral adalah fondasi dari peradaban yang bertahan melintasi waktu. Ia bukan hanya seorang raja yang berkuasa di tanah Mesopotamia, melainkan simbol dari awal kesadaran manusia bahwa tatanan sosial harus dibangun atas dasar kebenaran dan keseimbangan. Para sejarawan melihat bahwa di balik figur raja yang gagah, terdapat seorang pemikir besar yang memahami makna sejati dari pemerintahan, menjaga harmoni antara kekuasaan dan kemanusiaan. Ketika menelusuri lebih jauh warisan sejarah Raja Hammurabi, para sejarawan menemukan bahwa pengaruhnya melampaui batas waktu dan wilayah. Ia tidak hanya dikenang sebagai penguasa Babilonia, tetapi sebagai simbol kemajuan manusia dalam memahami arti keadilan dan keteraturan sosial. Sejak awal kekuasaannya, Hammurabi menaruh perhatian besar terhadap fondasi spiritual dan moral kerajaannya. Ia memahami bahwa kekuatan politik tidak dapat bertahan tanpa adanya dasar nilai yang dipegang bersama oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang ia keluarkan selalu disertai dengan nuansa religius yang menegaskan bahwa hukum dan keadilan bersumber dari kehendak ilahi. Dalam berbagai temuan arkeologis terdapat teks doa dan persembahan yang menunjukkan bahwa Hammurabi kerap menegaskan perannya sebagai pelayan para dewa, bukan hanya sebagai penguasa duniawi. Ia melihat dirinya sebagai perantara antara langit dan bumi, bertugas menjalankan kehendak para dewa di antara umat manusia. Konsep ini kemudian menjadi landasan bagi banyak kerajaan di masa berikutnya, di mana raja dianggap memiliki legitimasi sakral dalam memimpin rakyatnya. Namun berbeda dengan sebagian penguasa yang menggunakan gagasan ini untuk menindas, Hammurabi justru menafsirkan tanggung jawab itu sebagai amanah untuk menegakkan keadilan dan menjaga kesejahteraan semua golongan. Salah satu aspek menarik yang banyak dikaji oleh para ahli adalah bagaimana Hammurabi memperlakukan hukum sebagai sarana pendidikan moral. Kode hukumnya tidak hanya memuat sanksi dan hukuman, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat agar masyarakat menjauhi perilaku buruk. Dalam setiap aturan terkandung pesan etika yang mengajarkan tanggung jawab, kejujuran, dan rasa hormat terhadap sesama. Beberapa teks bahkan menunjukkan bahwa hukum digunakan sebagai alat untuk membentuk karakter warga negara, bukan sekadar mengatur perilaku lahiriah. Ini membuktikan bahwa sistem hukum pada masa itu telah memiliki dimensi sosial dan moral yang dalam yang jarang ditemukan pada peradaban seumurnya. Selain bidang hukum, Hammurabi juga menunjukkan perhatian besar terhadap kehidupan ilmiah. Sejarawan mencatat bahwa pada masa pemerintahannya, para ahli astronomi, tabib, dan juru tulis mendapatkan perlindungan khusus dari istana. Catatan astronomi yang ditemukan dari masa itu menunjukkan bahwa pengamatan terhadap pergerakan bintang dan planet sudah dilakukan dengan ketelitian tinggi.
Data-data tersebut kelak menjadi dasar bagi sistem kalender dan perhitungan waktu di Timur Tengah kuno. Sementara itu, bidang pengobatan juga berkembang karena pemerintah menyediakan fasilitas bagi para tabib untuk meneliti penyakit dan mencatat gejalanya. Banyak ahli berpendapat bahwa tradisi medis Babilonia yang berkembang setelah masa Hammurabi berakar pada kebijakan ilmiah yang dimulainya. Dari sisi sosial, struktur masyarakat Babilonia di bawah Hammurabi memperlihatkan adanya tatanan yang jelas namun tetap dinamis. Meski hukum membedakan status sosial antara bangsawan, rakyat biasa, dan Buddha, setiap lapisan memiliki perlindungan hukum yang relatif lebih terjamin dibandingkan masa sebelumnya. Tidak ada individu yang berada sepenuhnya di luar jangkauan hukum. Bahkan seorang budak memiliki hak tertentu yang tidak boleh dilanggar. Sejarawan menganggap hal ini sebagai langkah besar menuju kesadaran hukum universal, di mana setiap manusia diakui sebagai subjek hukum, meskipun dengan kedudukan yang berbeda. Kehidupan sehari-hari di Babilonia juga berkembang dengan pesat di masa pemerintahannya. Pusat-pusat perdagangan ramai oleh kegiatan jual beli hasil pertanian, tekstil, logam, dan rempah. Sistem perbankan sederhana mulai dikenal melalui penggunaan tanda perjanjian dan jaminan. Beberapa tablet tanah liat dari masa Hammurabi memperlihatkan adanya sistem kredit dan pinjaman yang diatur oleh hukum untuk menghindari riba yang berlebihan. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi Babilonia tidak hanya bergantung pada perang atau penaklukan, tetapi juga ditopang oleh kegiatan produktif rakyatnya. Dalam pandangan sejarawan, stabilitas ekonomi dan politik yang tercipta di bawah pemerintahan Hammurabi memberi ruang bagi tumbuhnya seni dan budaya. Musik, sastra, dan patung menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Relief-relief yang ditemukan di reruntuhan kuil Babilonia menggambarkan kisah mitologis dan kejadian bersejarah, memperlihatkan betapa tingginya apresiasi bangsa itu terhadap simbolisme dan estetika. Seni pada masa Hammurabi tidak sekadar untuk hiburan, tetapi berfungsi sebagai alat untuk mengabadikan peristiwa dan memperkuat identitas bangsa. Beberapa catatan kuno juga menyebutkan bahwa Hammurabi dikenal sebagai raja yang tegas terhadap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Ia menegakkan pengawasan ketat terhadap para pengelola wilayah dan hakim agar tidak mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi. Siapapun yang terbukti menerima suap atau mengubah putusan hukum demi kepentingan golongan tertentu akan dijatuhi hukuman berat. Para sejarawan menganggap hal ini sebagai bukti bahwa Hammurabi memahami bahaya korupsi kekuasaan dan berupaya menciptakan sistem yang transparan, bahkan dalam konteks dunia kuno yang belum mengenal konsep pemerintahan modern. Selain kebijakan dalam negeri, Hammurabi juga memperhatikan keamanan perbatasan. Ia membangun benteng dan menempatkan garnison di wilayah strategis untuk mengantisipasi serangan dari luar. Namun, yang membuatnya istimewa adalah kebiasaannya memanfaatkan diplomasi setelah kemenangan. Banyak kerajaan yang ditaklukkannya tidak dimusnahkan, melainkan dijadikan sekutu administratif yang tetap mempertahankan struktur lokal mereka. Pendekatan ini membuat wilayah kekuasaannya relatif stabil dan mengurangi potensi pemberontakan. Strategi semacam itu menunjukkan kecerdasan politik yang jarang dimiliki oleh penguasa pada zamannya. Setelah berabad-abad berlalu, pengaruh Hammurabi terus terasa dalam berbagai tradisi hukum dan pemerintahan. Kode hukumnya menjadi inspirasi bagi banyak peradaban, termasuk hukum Asyur, Het, dan bahkan hukum Yahudi kuno yang muncul beberapa abad kemudian. Banyak ahli perbandingan hukum melihat adanya kesamaan prinsip keadilan antara hukum Babilonia dan beberapa aturan dalam kitab-kitab keagamaan yang muncul setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan tentang keadilan yang ia rumuskan telah menembus batas budaya dan agama, menjelma menjadi nilai universal yang diakui di banyak tempat. Ketika tablet batu berisi hukum Hammurabi ditemukan pada awal abad ke-20, dunia modern menyadari betapa maju dan kompleksnya pemikiran manusia di masa ribuan tahun sebelum Masehi. Para arkeolog dan sejarawan meneliti setiap pasalnya dengan rasa kagum, sebab di dalamnya tersimpan pandangan dunia yang rasional dan terukur. Mereka melihat bahwa hukum itu bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi merupakan bukti adanya masyarakat yang sudah memahami pentingnya keteraturan dan tanggung jawab sosial. Hammurabi akhirnya tidak hanya dikenang sebagai tokoh sejarah, tetapi juga sebagai lambang dari lahirnya kesadaran hukum dan kemanusiaan. Ia menjadi contoh bahwa sebuah kerajaan dapat mencapai kejayaan bukan semata karena kekuatan senjata, melainkan karena kematangan moral dan kebijaksanaan pemimpinnya. Warisannya menegaskan bahwa kekuasaan sejati adalah kemampuan untuk mengatur manusia dengan keadilan, bukan menaklukkan mereka dengan kekerasan. Dalam pandangan para sejarawan kontemporer, kisah Hammurabi merupakan
merupakan bukti bahwa sejarah manusia adalah perjalanan panjang menuju peradaban yang berlandaskan hukum dan moral. Ia mengajarkan bahwa keadilan bukan hanya urusan para hakim, tetapi fondasi bagi kehidupan bersama. Dengan menegakkan hukum yang berpihak pada kebenaran, ia membangun dasar yang membuat Babilonia dikenang sebagai salah satu peradaban terbesar dalam sejarah dunia kuno. Hingga kini, namanya tetap menjadi teladan bagi setiap pemimpin yang ingin membangun kekuasaan di atas fondasi kebijaksanaan dan keadilan yang abadi. Dalam pandangan lebih luas, peninggalan sejarah Raja Hammurabi bukan hanya menjadi bukti kebesaran satu bangsa, tetapi juga cermin perjalanan intelektual manusia dalam memahami arti pemerintahan yang beradab. Ia hidup pada masa di mana dunia masih dipenuhi peperangan dan perebutan kekuasaan, namun mampu menghadirkan gagasan tentang tatanan sosial yang berfungsi untuk melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan. Sejarawan menilai bahwa apa yang dilakukan Hammurabi menandai awal dari konsep negara hukum, di mana kekuasaan tunduk pada aturan yang berlaku dan bukan sebaliknya. Dalam dunia yang dikuasai oleh kekuatan dan ketakutan, keberaniannya menulis hukum secara terbuka merupakan langkah besar menuju kesadaran politik yang lebih matang. Bagi para ahli sejarah politik kuno, salah satu keunikan Hammurabi terletak pada kemampuannya menggabungkan nilai religius dan rasional dalam satu sistem pemerintahan. Ia memandang keadilan sebagai perintah suci dari dewa, tetapi pada saat yang sama menegakkannya melalui aturan yang konkret dan dapat diterapkan. Prinsip inilah yang membuat sistem hukum Babilonia memiliki keseimbangan antara moralitas dan pragmatisme. Ia tidak hanya berbicara tentang apa yang benar secara spiritual, tetapi juga bagaimana aturan itu dapat dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Catatan sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Babilonia hidup dalam keseimbangan antara tanggung jawab dan hak. Para petani memiliki perlindungan atas hasil kerja mereka, pedagang memiliki jaminan terhadap keamanan usahanya, sementara rakyat kecil memiliki hak untuk mengadu apabila tertindas. Disinilah letak keunggulan Hammurabi, karena ia tidak membiarkan keadilan menjadi hak istimewa kaum kaya dan bangsawan. Ia meyakini bahwa keadilan sejati harus menyentuh setiap lapisan rakyat, sebab kestabilan kerajaan bergantung pada rasa aman yang dirasakan oleh seluruh warganya. Seiring waktu, ajaran dan kebijakan Hammurabi menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa-bangsa Timur Dekat. Banyak penguasa setelahnya yang berusaha meniru pola kepemimpinannya. Di kerajaan Asyur dan Elam, para raja menugaskan penulis untuk menyalin hukum-hukum Babilonia sebagai acuan dalam mengatur wilayah mereka. Bahkan di masa jauh setelah Babilonia runtuh, gagasan tentang keadilan yang bersumber dari hukum tetap hidup dalam tradisi Timur Tengah. Para sejarawan melihat bahwa pengaruh intelektual ini membentuk benang merah panjang yang menghubungkan peradaban kuno dengan sistem hukum yang berkembang berabad-abad kemudian. Hammurabi juga berhasil menanamkan gagasan bahwa hukum bukan alat penindasan, melainkan mekanisme untuk mengatur keharmonisan sosial. Dalam pandangan sejarawan, hal ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang psikologi masyarakat. Ia tahu bahwa ketakutan semata tidak dapat menjamin kesetiaan rakyat, tetapi keadilan dapat melahirkan rasa hormat yang tulus. Oleh sebab itu, pemerintahan yang ia bangun berdiri bukan hanya di atas kekuatan tentara, tetapi juga di atas kepercayaan rakyat terhadap kebenaran hukum yang berlaku. Itulah sebabnya masa pemerintahannya relatif stabil dan tidak banyak diguncang pemberontakan besar. Bila ditelusuri dari sisi linguistik, hukum Hammurabi juga memperlihatkan kemajuan dalam penggunaan bahasa hukum yang lugas dan terukur. Ia menulis dengan gaya yang mudah dipahami oleh masyarakat, bukan dengan ungkapan yang berbelit atau bersifat mistik. Hal ini menunjukkan kesadarannya terhadap pentingnya komunikasi antara penguasa dan rakyat. Dalam banyak prasasti, ditemukan kalimat yang secara langsung ditujukan kepada rakyatnya, seperti ungkapan yang menjanjikan perlindungan bagi yang lemah dan hukuman bagi yang curang. Gaya bahasa seperti ini jarang ditemukan dalam teks-teks kuno lain dan dianggap sebagai ciri khas kebijakan komunikatif seorang raja yang memahami arti kejelasan hukum. Kebijakan publik yang dijalankan oleh Hammurabi pun mencerminkan wawasan yang luas terhadap manajemen pemerintahan. Ia membentuk sistem pos pengiriman dokumen, membangun gudang penyimpanan hasil bumi, serta memastikan logistik kerajaan berjalan lancar. Sejarawan ekonomi kuno menilai bahwa dengan cara ini ia menciptakan struktur birokrasi yang efisien. Setiap laporan disampaikan secara berjenjang dan keputusan strategis diambil berdasarkan informasi nyata dari lapangan. Dengan sistem tersebut, pengawasan terhadap
terhadap pejabat lokal dapat berjalan baik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kehadiran fisik raja di setiap wilayah. Salah satu aspek yang menarik perhatian para peneliti modern adalah bagaimana Hammurabi memahami pentingnya keseimbangan ekologis. Catatan kuno memperlihatkan bahwa ia mengatur penggunaan air secara hati-hati untuk menghindari banjir atau kekeringan. Ia menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi setiap petani dalam menjaga kanal dan bendungan, bahkan memberikan sanksi bagi siapapun yang lalai dalam memelihara saluran air. Kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa ia memahami keterkaitan antara lingkungan, ekonomi, dan ketertiban sosial. Bagi sejarawan, hal itu menandakan bahwa pemikiran administratif pada masa itu telah mencapai tingkat rasionalitas yang tinggi. Dari segi hubungan manusia, masa pemerintahan Hammurabi menampilkan struktur sosial yang unik di mana setiap orang memiliki peran yang jelas dalam masyarakat. Hubungan antara keluarga, pengusaha, dan lembaga agama diatur secara sistematis agar tidak menimbulkan pertikaian. Ia juga menetapkan aturan mengenai pernikahan dan warisan yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga serta memastikan hak anak-anak terlindungi. Para ahli hukum kuno melihat bahwa aturan tersebut menjadi cikal bakal dari konsep keluarga hukum dalam peradaban modern. Warisan intelektual Hammurabi tidak hanya berupa hukum, tetapi juga semangat untuk mengatur kehidupan manusia dengan nilai yang dapat diukur dan diterima bersama. Dalam banyak hal, ia mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanyalah bentuk tirani, sementara keadilan tanpa kekuasaan tidak dapat dijalankan. Keseimbangan antara keduanya adalah kunci dari pemerintahan yang berhasil. Prinsip inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi banyak pemikir politik dan hukum di masa setelahnya. Sejarawan modern sering menganggap Hammurabi sebagai jembatan antara dunia kuno yang penuh konflik dengan dunia yang mulai memahami makna tatanan sosial. Ia menandai peralihan dari masa ketika hukum bergantung pada kehendak penguasa menuju masa di mana hukum menjadi dasar moral dan sosial yang mengikat semua pihak. Dalam hal ini, peran Hammurabi tidak berbeda jauh dengan para pemikir besar di masa berikutnya yang memperjuangkan supremasi hukum sebagai penjamin keadilan. Hingga kini, setiap kali para sejarawan berbicara tentang kelahiran peradaban, nama Hammurabi selalu menempati posisi penting. Ia menjadi lambang kebangkitan kesadaran manusia terhadap pentingnya aturan tertulis, tanggung jawab penguasa, dan penghormatan terhadap hak setiap individu. Dari tanah Babilonia yang kini hanya tersisa reruntuhan, muncul sebuah gagasan yang abadi tentang makna pemerintahan yang adil. Dengan keteguhan dan pandangan jauhnya, Hammurabi mengajarkan kepada dunia bahwa keagungan sebuah kerajaan bukan diukur dari besarnya tembok atau kekuatan tentaranya, melainkan dari seberapa kokoh hukum dan keadilan yang dijunjung oleh rakyatnya. Maka ketika para sejarawan menelaah kembali perjalanan panjang umat manusia menuju tatanan yang beradab, sosok Hammurabi selalu menjadi titik tolak penting. Ia bukan sekadar penguasa besar yang menguasai wilayah luas, tetapi seorang pembaru yang menanamkan gagasan tentang tanggung jawab moral dalam kepemimpinan. Dari sinilah lahir keyakinan bahwa peradaban yang sejati tidak dibangun di atas ketakutan, melainkan di atas kepercayaan dan hukum yang adil. Dan di antara ribuan tahun sejarah yang berlalu, nama Hammurabi tetap berdiri sebagai simbol awal peradaban yang menempatkan keadilan di atas segala bentuk kekuasaan.